Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita akan disapa oleh firman Tuhan yang menjadi bekal kerohanian kita pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-12 ayat yang kedua, demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Kita buat judul renungan kita hari ini adalah hidup bermetamorfosis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata metamorfosis sering kita jumpai dalam bidang ilmu alam dan ilmu hayat, yang berarti proses perubahan wujud. Metamorfosis adalah perubahan wujud ke tahap yang lebih tinggi. Sebagai contohnya adalah perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Ulat yang semula menjijikkan, tidak enak dipandang, dan kerjanya hanya merusak daun, ternyata dapat berubah wujud. Mula-mula menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu dengan sayap yang indah dan warna-warni yang membantu penyerbukan dan yang turut menghias keelokan alam. Contoh lain, perubahan jenis batuan tertentu yang dapat menjadi pualam, kristal atau intan yang berkilau akibat suhu dan tekanan tinggi. Jadi metamorfosis adalah transformasi atau perubahan wujud ke tahap yang lebih tinggi dan lebih luhur serta lebih mulia. Perubahan seperti itulah yang ditekankan oleh Rasul Paulus ketika ia berkata, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Untuk kata berubah dalam ayat ini, Paulus menggunakan kata metamorphomai yang berakar sama dengan kata metamorfosis. Dengan kata metamorfosis ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus adalah agar kita berkembang dan berubah wujud ke tahap yang lebih tinggi. Dan yang dimaksud Paulus berubah adalah akal budi. Kata yang dipakai Paulus dengan akal budi adalah nous, yang berarti pikiran. Akal budi, nalar atau pola pikir. Perubahan wujud yang dimaksud adalah perubahan pola pikir kita. Bahwa pola pikir kita itu tidak lagi sama dengan dunia ini. Tidak lagi serupa dengan dunia ini. Tetapi semakin berkembang ke tahap yang lebih luhur dan lebih matang serta lebih mulia, sehingga dapat membedakan mana kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Pola berpikir yang luhur dan matang mengarah pada menaati Allah dan mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Hidup adalah metamorfosis. Tuhan memungkinkan kita berubah agar tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berkembang ke tahap yang lebih luhur. Metamorfosis adalah perubahan ke tahap yang lebih tinggi. Hidup bisa menjadi proses perubahan dan perkembangan. Itulah indahnya hidup. Selamat bermetamorfosis. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini, agar hidup kami bermetamorfosis, yaitu berubah ke arah yang lebih mulia, lebih baik, dan lebih luhur. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan hari-hari kami dalam kehidupan ini, sehingga kami akan semakin mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Sembuhkan dan pulihkan saudara kami yang sedang sakit, hiburkan yang berduka, dan tolong saudara kami yang sedang dalam pencobaan. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan memberkati.